Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pencinta sejarah, kajian video kita kali ini mengenai sebuah masjid peninggalan dari ulama Madinah. Sebelum kajian kita lebih jauh, apabila video kami menarik, jangan lupa like dan subscribe agar channel kami selalu dapat menyajikan konten-konten sejarah lainnya. Apabila video kami bermanfaat, jangan lupa komentar dan bagikan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah tanah airnya. Masjid yang kami kunjungi ini terletak di lokasi Simpang Bracan, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. Masjid Tungku Syed Becok Krueng merupakan salah satu masjid tertua yang dijadikan cagar budaya karena mengandung nilai sejarah. Masjid tua ini dibangun pada masa pemerintahan Iskandar Muda oleh Tunku Muhammad Salim, atau yang lebih dikenal Tungku Syed Becok Krueng. Tunku Muhammad Salim merupakan seorang ulama yang datang dari Madinah ke tanah air, yang akhirnya beliau menetap di daerah Merdu. Tunku Muhammad Salim melakukan perjalanan untuk penyebaran agama Islam ke Nusantara bersama dua sahabatnya, yaitu Tunku Malim Dagang dan Tunku Jafakeh. Mengenai terletak makam dari Tungku Syed Becok Krueng, tidak ada masyarakat yang mengetahui persis. Sekalipun ada sebagian masyarakat yang mengatakan makam dari Tungku Syed Becok Krueng terletak di kaki Sungai Pucuk Krueng. Tetapi pernyataan ini tidak akurat, karena menurut informasi beliau menghilang dan setelah itu tanpa kembali. Dinamakan Masjid Tungku Syed Becok Krueng karena masjid ini dibangun oleh Tunku Muhammad Salim yang dilakap Tungku Syed Becok Krueng. Masjid tua ini didirikan sekitar 400 tahun yang lalu, pada tahun 1622 Masehi. Sekalipun sudah berusia ratusan tahun, tetapi masjid ini masih berdiri kokoh dengan arsitek klasik yang masih terpelihara sampai saat ini, walaupun ada sedikit renovasi pada bagian yang sudah lapuk. Masjid Tungku Syed Becok Krueng terletak di pinggir Sungai Krueng Bracan, tepatnya di pinggir jalan lintas Banda Aceh Medan, Simpang Bracan, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidie Jaya. Masjid ini memiliki 3 atap tumpang dan 16 tiang yang digunakan sebagai penopang bagian atas. Walaupun masjid ini berada di pinggiran Sungai Krueng Bracan yang kerap meluap setiap musim hujan, Masjid Tungku Syed Becok Krueng selalu terhindar dari genangan air, sehingga masyarakat menganggap masjid ini merupakan masjid keramat di Aceh. Dan sekarang banyak masyarakat melepaskan nadar di masjid tersebut. Di samping masjid tua ini sudah didirikan masjid baru, dikarenakan waktu pelaksanaan salat Jumat di masjid tua ini tidak tertampung semua jamaah karena terlalu sempit. Para panitia berinisiatif tidak merombak masjid tua karena untuk menjaga peninggalan sejarah, sehingga didirikanlah masjid baru di samping masjid tua tersebut. Ketika gempa menguncang Pidie Jaya pada tanggal 7 Desember tahun 2016 dengan kekuatan 5,5 skala Richter, banyak bangunan mengalami kerusakan, termasuk masjid baru yang dibangun di samping masjid tua di Becok Krueng, sehingga masyarakat harus kembali melaksanakan salat di masjid tua, termasuk salat Jumat. Dan sekarang masjid baru yang mengalami kerusakan oleh gempa sedang dibangun kembali. Peninggalan lain yang terdapat di Masjid Tungku Syed Becok Krueng adalah guci. Guci tersebut digunakan Tungku Syed Becok Krueng dan warga sebagai tempat menampung air wuduk. Guci ini sekarang disemen pinggir sebagai pagar dan ditanam di dalam tanah hingga bagian lehernya saja yang terlihat. Meski saat diisi air kotor ke dalam guci ini, tetapi dengan sendirinya berubah bersih. Air guci ini sekarang diyakini warga menjadi obat dan penawar bagi penyakit. Untuk mengambil air di dalam guci ini, panitia masjid menuliskan aturan yang tertempel di semen pagar guci, yaitu tidak boleh bagi perempuan untuk melihat dan mengambil air sendiri dalam guci tersebut. Dikarenakan apabila yang mengambil
atau yang melihat guci tersebut perempuan yang sedang haid, maka keesokan harinya air dalam guci tersebut harus diganti karena airnya telah berbau busuk. Hanya sekian sejarah singkat ini yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Apabila ada kesalahan dalam menceritakannya, kami selaku kreator sejarah mengucapkan ribuan maaf. Apabila ada sahabat semuanya yang lebih mengetahui tentang sejarah tersebut, mohon menceritakannya di kolom komentar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami.